Jamuan mencekam, sang jin, penghuni rumah tua. Cerita dimulai dengan suasana kamar yang remang-remang dan sangat suram. Pada 10 detik pertama, kita melihat seorang pria berbaju hitam sedang berusaha membantu seorang wanita yang tampak sangat lemas di atas tempat tidur. Pria itu menyelimutinya dengan kain putih panjang, seolah-olah sedang melakukan sebuah ritual atau perawatan darurat. Namun, perhatikan baik-baik saat pria itu melangkah keluar ruangan dan menutup pintu. Suasana seketika berubah menjadi sangat berat. Memasuki detik ke-15, keajaiban yang mengerikan mulai terjadi. Dalam kegelapan total yang hanya diterangi lampu inframerah, kamera wanita itu mulai bergerak. Gerakannya sangat tidak manusiawi. Dia tidak bangun perlahan, melainkan tubuhnya tersentak-sentak ke atas, seolah ada sesuatu yang menarik ubunnya dengan kasar. Di sini terdengar suara geraman yang sangat dalam dan berlapis, seolah ada lebih dari satu suara di dalam satu tenggorokan. Pada pertengahan video sekitar detik ke-35, sosok itu sudah berdiri tegak. Dia mengenakan gaun putih panjang yang lusuh. Yang paling aneh adalah kepalanya yang miring ke samping dengan sudut yang sangat tajam dan tidak masuk akal bagi tulang leher manusia. Dia menatap lurus ke arah kamera dengan mata yang memancarkan pantulan cahaya aneh. Pada momen ini, barang-barang di dalam kamar mulai menunjukkan anomali. Menuju akhir, video ketegangan mencapai puncaknya. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat pada kamera. Sosok wanita itu seolah-olah melesat mendekat, namun dalam sekejap dia sudah berada di posisi yang berbeda. Terdengar suara benturan keras seperti benda berat yang dihantamkan ke dinding. Pria yang tadi keluar ruangan kembali masuk dengan terburu-buru karena mendengar keributan, namun dia hanya menemukan kekacauan. Video berakhir dengan suara teriakan melengking yang sangat menyayat hati, yang seolah-olah menembus layar tempat kamu menonton. Bongkar kejadian, membedah sisi aneh. Jika kita bedah secara profesional, kejadian ini benar-benar berada di luar nalar. Ada beberapa hal yang sangat aneh yang terjadi secara beruntun. Penyusutan ruang. Saat wanita itu berdiri, ruangan tampak seolah-olah mengecil atau terdistorsi. Ini adalah fenomena aneh yang sering dikaitkan dengan pergeseran energi yang sangat besar di satu titik. Kekuatan kinetik, lemari yang bergoyang, dan pintu yang terbanting sendiri menunjukkan adanya aktivitas poltergeist yang sangat kuat. Tidak ada kabel atau trik yang terlihat karena gerakan benda-benda tersebut terjadi secara acak dan sangat cepat. Transformasi wajah di beberapa bagian frame wajah wanita itu tampak berubah menjadi sangat tua dengan rahang yang melar ke bawah. Ini adalah hal yang mustahil dilakukan secara fisik tanpa bantuan efek digital yang sangat canggih. Namun dalam video ini, semuanya tampak menyatu dengan butiran noise kamera asli. Kejadian ini sungguh sangat aneh. Kita tidak bisa memaksakan logika medis seperti kejang atau gangguan saraf karena aktivitas di sekitar wanita itu juga ikut terganggu secara fisik. Apakah ini benar-benar sosok jin yang mengambil alih tubuh Renta itu? Biarkan nurani dan insting kamu yang memberikan jawaban akhirnya. Mata iblis, penembus tembok. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang baru saja kalian lihat bukanlah adegan film fiksi. Ini adalah rekaman nyata dari seseorang yang memegang sebuah benda aneh. Tembok bata yang terlihat solid, keras, dan tidak tembus cahaya tiba-tiba menjadi transparan saat dilihat melalui lubang benda gelap ini. Video ini telah viral di media sosial, memancing perdebatan panas. Apakah ini bukti adanya artefak mistis yang hilang, kekuatan luar nalar yang tidak bisa dijelaskan, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mengerikan yang disembunyikan dari kita? Hari ini,
kita akan membongkar misteri ini secara tuntas. Kita tidak akan berbicara tentang spekulasi. Kita akan melihat faktanya. Pertama, mari kita bedah isi videonya. Seseorang memegang sebuah objek berbentuk lonjong dengan lubang di tengahnya. Permukaannya kasar, berwarna gelap kemerahan, dengan bintik-bintik yang membuatnya terlihat seperti batu kuno yang korosi. Perhatikan saat si perekam mendekatkan lubang benda itu ke tembok bata. Layar ponsel yang awalnya menampilkan gelapnya tembok bata, tiba-tiba menembusnya. Kita bisa melihat objek logam di belakangnya. Seolah-olah tembok itu tidak pernah ada. Ini adalah efek visual yang paling mengejutkan. Dan inilah yang membuat banyak orang percaya ini adalah sihir. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, apakah ini barang zaman kuno yang baru ditemukan? Sebuah peninggalan dari kerajaan yang hilang, zaman Raja-Raja Nusantara, atau Firaun, Mesir? Jawaban yang paling realistis adalah benda ini diciptakan agar terlihat kuno. Bagi mata orang awam, tekstur dan warnanya memang terlihat otentik. Namun, bagi para ahli arkeologi atau pengrajin, ada ciri-ciri penuaan buatan artificial aging yang terlihat pada permukaannya. Jika benda ini asli, permukaannya akan memiliki patinasai atau lapisan oksidasi alami yang sangat spesifik tergantung jenis batunya. Di video, warna merah kecoklatannya terlihat seperti hasil coating pelapisan polimer modern yang diberi efek tekstur. Jika kita berbicara tentang jenis benda ini, puncaknya justru ada pada masa modern. Teknologi filter seperti ini mulai dikembangkan secara optik pada awal abad ke-20, bukan di zaman raja-raja ratusan tahun lalu, melainkan di era revolusi industri dan fisika modern. Sekarang, saatnya kita bongkar kebenarannya. Kenapa efek tembus tembok itu bisa terjadi? Ini bukan sihir. Tapi ini adalah keajaiban fisika optik. Barang yang dipegang itu adalah filter inframerah, infrared filter. Benda ini sangat gelap bagi mata kita, image 0, PNG. Karena ia memblokir semua cahaya tampak, warna merah sampai ungu yang biasa kita lihat. Namun, ia membiarkan cahaya inframerah lewat. Cahaya inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak. Nah, kuncinya ada pada dua hal. 1. Tembok bata modern. Beberapa jenis material bangunan atau cat sebenarnya memiliki pori-pori yang sangat halus. Gelombang inframerah yang dipantulkan dari objek di belakang tembok bata. Misalnya, panci logam itu masih bisa bocor melewati celah-celah tersebut, terutama di bawah sinar matahari yang terik. 2. Sensor kamera smartphone. Sensor kamera Anda sebenarnya sangat sensitif terhadap inframerah. Filter ini menutup mata kita dari cahaya biasa, sehingga kamera hanya menangkap situ sisa gelombang inframerah yang berhasil menembus celah-celah tadi. Itulah kenapa layarnya tiba-tiba menyala terang dan menembus gelapnya tembok bata. Misteri di luar nalar ini sebenarnya adalah demonstrasi bagaimana teknologi modern bisa menyingkap dunia yang tak kasat mata di sekitar kita. Jadi, mata iblis ini hanyalah filter optik buatan manusia, tapi fenomena ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Seringkali dalam hidup, kita melihat sebuah masalah atau penghalang seperti tembok bata di video ini kaku, gelap, dan tidak ada jalan keluar. Kita merasa putus asa karena mata kita hanya bisa melihat hambatan fisik. Tapi ingatlah, kita hanya melihat spektrum yang sangat kecil dari realitas. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukanlah kekuatan gaib untuk menghancurkan tembok itu. Kita hanya butuh sudut pandang, baru sebuah filter kebenaran. Untuk melihat celah-celah peluang yang selama ini tersembunyi, cahaya peluang itu selalu ada, memantul di balik masalahmu. Yang perlu kamu lakukan adalah mencari alatnya, mengubah caramu melihat dunia, dan tiba-tiba jalan keluar yang tadinya mustahil akan terlihat jelas di depan matamu.